Di ambang pagi, di ufuk timur, mentari bangkit pancarkan sinar, burung berkicau di angkasa raya, mengajak kita memuji Bapa. Tinggalkan beban, buang derita, hadaplah Tuhan penuh percaya. Ungkapan doa tersimpan di dada, penuh harapan, iman dan cinta. Di ambang pagi, di ufuk timur, mentari bangkit pancarkan sinar, burung berkicau di angkasa raya, mengajak kita memuji Bapa. Tinggalkan beban, buang derita, hadapi Tuhan penuh percaya. Ungkapan doa tersimpan di dada, penuh harapan, iman dan cinta. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mencintai Tuhan Allah itu berarti kita setia kepada Tuhan Allah. Setia kepada Tuhan Allah itu berarti kita siap menjadi ragi. Menjadi ragi itu berarti kita harus berdoa. Kalau kita ingin berdoa berarti kita harus rajin. Ya. Hendaknya jangan kendor kerajinanmu, biarlah rohmu bernyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nah, itu yang utama. Marilah kita bersama-sama mengakui segala dosa dan kekurangan kita dalam terang sabda Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah memandang dan memperhatikan kita, semoga Ia menunjukkan kerelaan hatinya, serta memberikan pengampunan dosa dan damai sejahtera kepada kita. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami memuliakan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadirat-Mu. Berilah kami iman yang teguh, harapan yang kuat, dan cinta yang ikhlas. Semoga segala perkataan yang akan kami ucapkan dan segala perbuatan kami menyenangkan hati-Mu. Bimbinglah kami dengan Roh-Mu agar dalam pergaulan kami semakin serupa dengan Yesus Kristus, Putra-Mu.
Berkatilah keluarga kami dan semua orang yang kami jumpai. Semoga kami menunjukkan kebaikan seperti Engkau baik hati bagi semua orang. Kami akan berusaha menerima suka dan duka dengan hati yang tabah. Allah Bapa Maha Pengasih, Engkau menghadirkan Kristus sebagai teladan ketaatan dan kesetiaan kepadamu. Semoga kami pun mampu menekuni panggilan dan perutusan kami di tengah dunia untuk menghadirkan kerajaan kasih-Mu. Santa Maria, Bunda Yesus, jagailah kami anak-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, hendaknya kalian saling merendahkan diri dalam takwa kepada Kristus. Para istri hendaklah tunduk kepada suaminya, seolah-olah kepada Tuhan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam Tuhan, karena memang haruslah demikian. Hormatilah ayah dan ibumu, sebab inilah perintah penting yang memuat suatu janji, yaitu supaya kalian berbahagia dan panjang umur di bumi. Dan kalian para bapak, jangan bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu di dunia ini dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati, sama seperti kalian taat kepada Kristus. Jangan hanya taat di hadapan mereka untuk menyenangkan hati orang, tetapi taatlah sebagai hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Laksanakanlah pelayananmu dengan rela seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kalian tahu bahwa setiap orang, entah hamba, entah orang mereka, akan menerima ganjaran dari Tuhan kalau ia berbuat sesuatu yang baik. Dan kalian para tuan, bersikaplah demikian juga terhadap hamba-hambamu, dan janganlah mengancam. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhanmu ada di surga, dan ia tidak memandang muka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, refren, Tuhan itu setia dalam segala perkataannya. Tuhan itu setia dalam segala perkataannya. Segala yang kau jadikan akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaanmu. Tuhan itu setia dalam segala perkataannya untuk memberitahukan keperkasaanmu kepada anak-anak manusia dan memaklumkan kerajaan-Mu yang semarak mulia. Kerajaan-Mu ialah kerajaan abadi, pemerintahan-Mu lestari melalui segala keturunan. Tuhan itu setia dalam segala perkataannya. Tuhan itu setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Tuhan itu setia dalam segala perkataannya. Lagu antar bacaan. Bagaikan rumah kokoh dan megah, dilanda hujan, banjir serta angin, namun tak roboh dan tak berubah, karena batu jadi dasarnya. Dirikan rumahmu atas dasar batu, pijakan hidupmu atas sabda Tuhan. Walaupun langit dan bumi lenyap, tetapi Tuhan adalah kekal. Bagaikan rumah luas dan rawan, dilanda hujan, banjir serta angin,
tetapi roboh dan berantakan, karena pasir jadi dasarnya. Dirikan rumahmu atas dasar batu, pijakan hidupmu atas sabda Tuhan, walaupun langit dan bumi lenyap, tetapi Tuhan adalah kekal. Haleluya, 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 haleluya. Allah telah memanggil kita untuk memperoleh kemuliaan Tuhan. Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sabdamu kupikirkan, sabdamu kuucapkan, sabdamu kuresapkan dalam hati. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar. Maka bertanyalah orang kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berusahalah masuk melalui pintu yang sempit itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan menutup pintu, kalian akan berdiri di luar dan mengetok-ketok pintu sambil berkata, Tuan, bukakan pintu bagi kami. Tetapi dia akan berkata, aku tidak tahu dari mana kalian datang. Maka kalian akan berkata, kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Tetapi ia akan berkata, aku tidak tahu dari mana kalian datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kalian semua yang melakukan kejahatan. Di sanalah akan terdapat ratap dan gertak gigi. Apabila kalian melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi ada di dalam kerajaan Allah, tetapi kalian sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat, dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk menjadi terdahulu. Dan ada orang terdahulu yang akan menjadi yang terakhir. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, semangat pagi. Pagi, luar biasa. Coba kalau saya bilang, semangat pagi. Pagi, luar biasa. Mantap. Menyala. Beriman. Nah, begitu ya. Sebagai anak-anak Tuhan. Salam kasih damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salve. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, bacaan hari ini sungguh luar biasa. Apalagi kalian posisi masih dalam usia remaja atau anak remaja. Anak remaja itu bertumbuh menjadi orang dewasa. Jadi kalau fase anak-anak, fase bayi, atau fase orok, kita itu sebenarnya ketika berada di dalam perut ibu kita, mama kita sudah hidup 9 bulan, ya, 10 hari itu normal. Ada yang lebih cepat, ada yang lebih lambat. Ya rata-rata manusia dihitung di situ. Nah kita sudah dikasih Allah
Sebelum dunia dijadikan, engkau telah dipilih Allah, engkau telah dilukis di telapak tangan Allah. Bukan kamu yang memilih aku, akulah yang memilih kamu. Nah, maka kita bisa berada di dalam perut mama karena kehendak Allah. Walaupun prosesnya mungkin ya memiliki cara yang unik tersendiri. Ketika kita dilahirkan, kita menjadi orok, bayi, ya, balita di bawah 5 tahun. Nah, itu disebut balita. Tapi bayi ya sekitar usia 0 sampai berjalan 0 sampai 12 bulan lah ya. Rata-rata kan begitu. Masih digendong-gendong bayi lah ya. Setelah itu masuk fase balita. Setelah itu anak-anak. Fase anak-anak itu ya anggaplah dari usia 5 sampai 12 tahun, kan anak-anak. Setelah itu masuk remaja pertama, SMP, 12 sampai 15 tahun. Kemudian remaja menengah atau remaja muda, 15 sampai 18 tahun, dan dianggap masih usia anak-anak. Paham ya? Setelah itu kalian masuk ke fase dewasa tahap pertama, ya kan? 18 sampai 21. Ya. Kemudian dewasa tahap kedua, 21 sampai 25. Setelah itu memasuki masa, ya kan, dewasa tahap ketiga. Ya, 25 sampai 30, 30 sampai 35. 35 sampai 40, dan kalau ada 40 itu kategori sebenarnya lansia, lanjut usia tahap pertama. Paham ya? Dewasa tapi lansia karena sudah masuk usia 40 ke atas. Makanya kalau kalian mau mencari pekerjaan itu dibatasi sampai usia 35 tahun. Makanya kalau nanti sebelum usia 35 tahun kalian harus memiliki pekerjaan tetap. Menjadi petani, penoreh, pedagang, pengojek. Ya terserah, di daerah kalian bisa apa. Ya kan? Nah, kalau di bawah 35 itu kalian harus berusaha mendapat pekerjaan tetap. Karena di atas 35 itu kalau kalian belum ada pekerjaan tetap, kalian akan menjadi manusia yang dianggap gagal, minder. Sedangkan pemain bola saja kalau sudah usia 30 sudah dianggap ya tua karena stamina sudah mulai berkurang, ya kan? Apalagi usia 35, paling penjaga gawang saja yang mampu mencapai usia 40 dan bahkan pernah ada yang sampai 45 tahun ya, bahkan 50 tahun karena dia tidak berlari. Tapi kalau untuk menjadi atlet sepak bola ya dimulai dari usia muda, under 17, under 19 ya, di bawah 17, di bawah 19, di bawah 21, di bawah 25. Nah, selanjutnya sudah disebut profesional. Itu juga apapun. Nah, kalian bagaimana? Kalian berada di tempat pembinaan ini tujuannya untuk membentuk diri kalian menjadi manusia yang kembali kepada masyarakat supaya bertindak yang baik dan benar. Kalau kalian tidak diintervensi oleh negara, kalian akan bisa menjadi ya, manusia yang jahat, manusia yang kriminal, manusia yang mengganggu kehidupan orang lain, menjadi teror, menjadi membuat orang tidak nyaman. Kalian kan harusnya beriman, beri yang nyaman-nyaman kan? Tapi karena kalian hadir, kalian menjadi pengganggu keluarga, pengganggu lingkungan, pengganggu masyarakat, macam-macam yang kalian rusak. Tapi memang tidak nampak karena sosial. Tetapi ada juga kerusakannya, mungkin korban kalian menjadi rusak, barang orang hilang, ya, bisa merusak orang lain, yang narkoba kan, merusak diri sendiri dan sebagainya. Kalau yang cabul kan merusak orang lain, ya, dan sebagainya.
Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, bacaan hari ini mengingatkan kita untuk berubah. Kesetiaan dan ketaatan itu dicontohkan Yesus kepada Bapa, dan kita juga harus mengikuti jalan Yesus. Mungkin kita terdahulu mengikuti jalan yang sesat, jalan yang salah, jalan yang jahat, jalan dosa, berjudi, nonton film porno, minum mabuk, ya. Kemudian ya melakukan pencurian, menghujat, menghina, tidak ke gereja, berbagai macam tindakan-tindakan dosa, tindakan jahat, tindakan kriminal yang kalian lakukan. Nah, bagaimana bisa merubah itu? Kalau kalian tidak kembali kepada Allah dengan bertobat, menyadari di tempat ini mungkin kalian sadar, tetapi kalau tidak bertobat juga, kalian akan jatuh lebih terpuruk lebih dalam. Atau kalian lebih jahat, lebih kriminal lagi, bisa jadi. Jadi lembaga pembinaan ini sebenarnya ingin merubah kalian menjadi baik, menjadi benar, dan dikembalikan ke masyarakat untuk kalian menjadi normal. Dan bisa jadi orang menjadi takut atau kalian yang takut. Bukan untuk disombongkan, justru dengan kita masuk di tempat ini, kita harus introspeksi diri, merenung, berefleksi. Ya. Mengapa saya seperti ini? Mengapa saya tidak sekolah? Mengapa saya putus sekolah? Mengapa saya melakukan pencurian? Mengapa saya melakukan asusila? Mengapa saya jual narkoba? Mengapa saya menjadi perampok? Mengapa saya menjadi penadah? Mengapa saya melakukan hal-hal dosa? Mengapa? Why? Karena kita tidak mau menyandarkan hidup kita kepada Tuhan Yesus. Seseorang yang menyandarkan hidupnya kepada Tuhan Yesus, dia akan menjadi ragi, berdoa. Doa itu adalah ragi. Ya. Mengapa kita harus rajin ke gereja? Supaya roh kita bernyala-nyala. Dan kalau hanya roh bernyala-nyala, ya, wajib melayani Tuhan, melayani sesama. Dan makanya dalam pembinaan kepribadian agama Katolik di lapas ini dibuat, ya, dari gereja Katolik hadir, dari Kementerian Agama khususnya Bimas Katolik, penyuluh agama Katolik hadir. Tidak jemu-jemunya, ya, diberi motivasi, diberi masukan. Siapa yang bertelinga hendaknya dia mendengar. Betul? Kalau tidak punya telinga, tidak mendengar, susah. Kalau tidak mau berubah, kalian lebih parah. Ada lagi mungkin ajaran sesat. Daripada tanggung-tanggung, lebih bagus basah sekali manabis. Makin kalian masuk ke lumpur itu, kalian akan tenggelam dan susah ditolong. Ya. Dan ingat, negara bisa melakukan tindakan tegas dan terukur kepada kalian. Ya. Ya kan? Kalau kalian melakukan kriminal lagi, misalnya mencuri, bisa ditembak. Ya, kalau tembak kena kaki, tembak kena kepala, lalu tidak sempat bertobat. Celakalah orang yang meninggal dalam keadaan berdosa karena dia tidak sempat bertobat. Banyak. Ya. Sedangkan orang yang baik dan benar saja, semua orang akan mati. Tetapi hendaklah kita mati dalam kesetiaan, ketaatan, dan kekudusan kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, itu penting. Maka bacaan hari ini mengingatkan kita. Rasul Paulus menasehati jemaat di Efesus. Sama seperti kalian, jemaat di tempat pembinaan ini. Apa katanya? Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam Tuhan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam Tuhan. Ingat, orang tua itu harus mengingatkan anak dalam Tuhan. Nak, ke gereja, pergi. Jadi kalau udah keluar dari tempat ini, ya, rajin ke gereja, supaya rohmu bernyala-nyala. Paham ya? Dan
Setelah rohmu bernyala-nyala, jangan ditutup pakai gantang. Hendaknya ditaruh di kaki Dian supaya bisa menjadi terang dan garam, bisa dirasakan oleh orang lain. Lalu apa? Layanilah Tuhan. Ya. Melayani Tuhan itu berbagai macam, dari yang kecil sampai yang besar. Membersihkan gereja, menata buku, ya kan? Menata bunga, ya kan? Berbagai macam cara, ya. Paham ya? Menjaga gereja, nebas. Kalau sudah alik, udah abut, ya kan? Ya, sampah-sampah di gereja dibuang. Ya. Jangan baru mau ibadat baru nyapu, baru ngepel. Sebelum ibadat, sebelum ngepel, ya kan? Nah seperti ini kan, ya disampaikan nanti kan ada dua yang menggunakan, kelompok Katolik dan kelompok yang Kristen Protestan, ya. Dibersihkan rapi-rapi supaya suasana kita menjadi nyaman, beriman, beri yang nyaman-nyaman kan? Coba kalau di situ ada tai cicak, tai tikus, kan tidak nyaman ya? Tai burung dan sebagainya kan? Ya dibersihkan, barang-barang yang disimpan bagus-bagus dirapikan dan sebagainya. Nah itu. Jadi Rasul Paulus mengingatkan kita, ya anak-anak, taatilah orang tuamu dalam Tuhan. Taatilah orang tuamu dalam Tuhan. Jadi kalau orang tua yang tidak dalam Tuhan, dia akan menjadi orang tua celaka. Hari Minggu anak-anak harus dibawa ke gereja, diingatkan, nak, ke gereja. 5 perintah gereja apa? Yang pertama, rayakanlah hari raya yang disamakan dengan hari Minggu. Jadi hari Minggu itu wajib ke gereja. Yang kedua, hadapilah misa kudus pada hari Minggu dan pada hari raya yang diwajibkan, dan jangan melakukan perbuatan yang dilarang. Jelas tuh perbuatan yang dilarang apa? Ya, kan ada dalam 10 perintah Allah. Ya, Tuhan bersabda, "Akulah Allah Tuhanmu." 1. Jangan memuja berhala, berbaktilah padaku saja dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. 2. Jangan menyebut nama Tuhanmu tidak dengan hormat. 3. Kuduskanlah hari Tuhan. 4. Hormatilah ibu bapamu. 5. Jangan membunuh. 6. Jangan mencuri. Ya kan? 7. Apa? 5. Jangan membunuh. 6. Jangan berzina. 7. Jangan mencuri. 8. Jangan bersaksi dusta terhadap sesama manusia. 9. Jangan ingin berbuat cabul. 10. Jangan ingin akan milik sesama manusia secara tidak adil. Baru ingin saja sudah dosa. Lalu apa? 5 perintah gereja. Tadi udah yang 1, 2. Yang ketiga, jangan makan daging pada hari pantang dan berpuasalah pada hari puasa. Kita berpantang dan berpuasa 40 hari 40 malam. Yang wajib harus diikuti adalah Rabu, Abu, dan Jumat Agung. Hari Jumat biasa pada masa Prapaskah itu pantang. Tetapi kalau kalian ingin melaksanakan pantang dan puasa 40 hari 40 malam, mantap. Beriman dengan tetap. Berikutnya yang keempat apa? Akuilah dosamu sekurang-kurangnya setahun sekali. Kelima apa? Ya. Sambut tubuh Tuhan pada masa Paskah. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, itulah dia. Ya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam Tuhan, karena memang haruslah demikian. Hormatilah ayah dan ibumu. Dalam 10 perintah Allah itu jelas. Ya. Sebab inilah perintah penting yang memuat suatu janji. Jadi memuat suatu janji. Jadi tolong minta ampun kepada Tuhan yang sudah melawan bapaknya, melawan mamanya. Ya, pulang nanti datang ke rumah, cium tangan mamanya, minta ampun. Ya, walaupun ditolak bapak mamanya minta ampun, tidak masalah.
Mohon maaf sudah mencemarkan nama bapak dan mama, walaupun dia nanti memaki kita, ya tidak masalah. Yang penting kita berusaha. Karena kalau sudah kita meminta maaf, teruslah meminta maaf. Meminta ampun. Paham ya? Karena sudah merusak nama orang tua, merugikan saudara-saudari, merugikan paman bibi, pak tua, mak tua. Ya kan? Paham ya? Tapi kalau tidak kalian lakukan, kalian akan menjadi pribadi yang sesat kembali. Ya. Jadi sebab inilah perintah penting yang memuat suatu janji, yaitu supaya kalian berbahagia dan panjang umur di bumi. Nah ini kata Rasul Paulus. Ya. Supaya apa? Berbahagia dan panjang umur di bumi. Dua berkat yang diberi. Maka kalian di sini yang belum tamat SD ambil paket A. Kalau memang belum bisa ujian di sini, ujian di luar. Yang belum SMP ambil paket B. Yang belum SMA ambil paket C. Ya. Nanti setelah keluar dari sini jangan pulang dulu cari keterampilan. Buat bakso, buat nasi goreng, buat apa, buat batu bata, ya enggak? Cuci motor. Ya kan? Buka usaha, bukan nyuri motor, cuci motor. Cuci dan nyuri itu mirip, kan? Cuci, curi. Ya kan? Hanya beda R. Satu pekerjaan yang halal, satu tak halal. Cuci dan curi. Beda ya? Wah, dulu curi motor, sekarang cuci motor. Dapatkan 15.000, 20.000. Hah? Untuk pertama diskon, cuci motor 10.000. Bersih, kinclong, mengkilat. Oh. Rajin. Udah orang cuci motor di situ buat warung kecil-kecilan, jual TS, kopi, kan? Orang nunggu cuci motor. Jadi jangan kita bilang tidak ada keterampilan. Kalian masih hidup di Kalimantan yang semua jengkal tanahnya masih kosong, ya kan? Masih kosong. Kalau pergi ke Jawa sana, ke Malang atau di kota-kota Surabaya, mana ada jengkal tanah kosong? Hah? Ya kan? Dan ini penting, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Untuk merubah diri itu harus kita berpikir positif. Berpikir positif, jangan berpikir negatif. Jai dia, kata orang itu. Ya kan? Jadi, ya, saudara-saudara yang di belakang melamun, udah seperti bos dia. Udah mau keluar kah? Belum. Jangan. Jadi sekarang tuh mulai. Ya, mulai ikut kerja, bersihkan yang rapi, bagaimana cara menyapu yang baik, betul kan? Ada yang tidak tahu nyapu, mengapa? Dia nyapunya tidak ikhlas, terpaksa. Cuci baju yang baik, bisa jadi kalian buat laundry, setrika yang baik, kan? Banyak usaha. Bisa jadi kalian jadi pembantu rumah tangga, ngepel yang baik. Oh, cara ngepelnya begini, ya kan? Berbagai macam cara kalian diajar di tempat ini. Masak yang baik. Oh, cara masak nasi goreng begini. Oh, nanti saya buat nasi goreng, ya kan? Bumbunya ini. Nasi goreng 10.000. Wow. Buatan Anan Bengkayang, kan gitu, nyaman. Ya kan? Ya enggak. Orang jualan itu pertama kalau ada yang satu pasti ada yang kedua, ketiga. Nah, itu berkembang. Jadi berpikir positif, ya. Bagaimana berpikir positif kalau kita narkoba? Sakau, mabuk, mana bisa? Ndaan bisa tok yo. Ya kan? Mana duli mati kak ti orang katanya. Mana bisa gitu, ndak boleh. Jadi kalau kalian sekarang sudah kompak,
beriman dengan mantap. Yuk kita pergi ke Bengkayang, Jak. Nanti kita buat nasi goreng. Bayangkan kalau kalian buat nasi goreng. Kan misalnya mungkin malu pulang ke Sanggau, pulang ke Landak. Ya kan? Dari mulai lapak kecil jadi lapak besar. Lama-lama mampu beli ruko, kan begitu kan? Tapi kalau mikirnya negatif, malah mau di sini nyuri aja. Ada motor orang tuh. Lihat HP, HP orang tuh. Lalu lihat buah sawit orang, buah sawit tuh. Hancur lah. Ya enggak? Itu dia, ya. Berpikir positif. Paham ya? Lihat jemuran orang mau dicuri, susah. Jadi lawan hawa nafsu itu. Ya, dalam Rasul Yakobus apa? Tunduk kepada Allah, lawanlah iblis, dia akan lari daripadamu. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, jangan pernah menyerah. Berpikir positif. Ya. Buktikan bahwa kita bisa. Gitu kan? Coba bilang 3 kali. Saya bisa, saya bisa, saya bisa. Coba. 1, 2, 3. Ya tadi. Coba. Saya bisa, saya bisa, saya bisa. Coba 3 kali. Saya bisa, saya bisa. 3 Kak. Semua ya lah sama-sama. 1, 2, 3. Bisa tuh 2, bisa jahat, bisa baik. Yang kita inginkan bisa baik, kan begitu. Bisa itu adalah gigitan ular kan, berbisa. Maka kalian meradiasi kawan-kawan. Bayangkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 buka usaha panggang ayam, ayam geprek. Buat merek sendiri, ayam ulekan, ayam penyet ya sama itu, cuma digeprek juga kok, dikasih cabe, ya kan, enak makannya. Jadi jangan pernah lalu pilih curi ayam pula, habis. Orang jual ayam, kalian curi ayam. Nah, jadi itu ya, penting untuk kalian camkan itu.